Oke, oke baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam variabel output ya. Oke, variabel output ini yang sering dipertanyakan. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa variabel dengan variabel lain. Contoh kayak gini, kita ke terminal ya. Ntar kita akan implementasi kayaknya ke mana ya? Ke Jupyter Notebook. Oke, kita panggil dulu Jupyter Notebook ya, dengan menuliskan Anaconda Navigator ya. Kalian tuliskan aja Anaconda Navigator. Kita akan menggunakan Jupyter Notebook dan juga saya akan menggunakan juga new tab. Kita implementasi di new tab baru ya, di sini. Di sini ya. Bentar. Oke, di sini. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi kita panggil dulu Python ya. Python kita sudah bisa ngoding di dalam sini ya. Kayak gini, kita bikin variabel, kita run dulu aja launch ya. Maka akan terbuka Google Chrome-nya, karena Jupyter Notebook itu pakai Google Chrome. Kalau Spider ini dia mempunyai sebuah web browser sendiri, jadi nggak membutuhkan web browser ya. Jadi kita belajarnya kita akan menggunakan Jupyter Notebook ya untuk saat ini, dan seterusnya mungkin kita kan sudah buat folder Python ya di home folder Python ini ya, dan ada beberapa isi codingan sebelumnya. Saya mau hapus saja. Buat kalian yang belum bikin folder Python, kalian bikin ya, dan isinya masih kosong ya. Oke, sudah, kita kembali ke sini. Nah, setelah kalian membuka Jupyter Notebook di Anaconda ya, maka akan tampil di mana letak kalian menginstalasi default dari Anaconda kalian ya. Karena saya menginstalnya saya taruh di directory home, jadi ya yang tampil maka akan di directory home sini ya. Jadi sama ya, Anaconda Android Studio. Oke, sudah ya, sama ya. Kita ke folder Python yang sudah kita buat, kalian klik kiri ya. Nah, ini masih kosong yang nggak ada apa-apa. Kita bikin new folder ya, new file ya. Klik new, lalu Python 3. Kalian klik ya, nanti akan diarahkan ke folder baru seperti itu. Nah, di sini kita akan ngoding di sini ya. Contoh, saya akan ini variable output ya. Kita bisa menggunakan operator plus untuk menggabungkan variabel, beberapa variabel. Contoh, saya bikin variabel x ya. Saya isi dengan 5 ya. Udah ya. Saya coba run dulu. Variabel x sudah terbuat dan value-nya ada 5 ya. X, Y, saya bikin variabel Y ya. Saya isi dengan 10. Nah, udah ya, run, udah ya. Ini bisa saya hapus, udah kayak gini. Terus saya print X plus Y. Udah ya, kayak gini ya. Udah kayak gini. Terus saya run, maka hasilnya akan 15. Nah, jadi ini operator penambahan. Contoh, kita gunakan tipe data string ya. Kita buat variabel nama orang kayak gini ya. Terus saya isi dengan Topa misalkan ya, namanya Topa. Terus saya run. Ada nama variabel nama orang dengan value Topa sudah terbuat ya. Jadi kita buat lagi nama orang 2 ya. Ntar kalau namanya sama, ntar ditimpa dia. Imam. Udah kayak gini ya, saya run dulu. Nah, kayak gini ya. Udah, variabel nama orang dan nama orang 2 sudah terbuat ya. Jadi kita gabungin, kita ketikin print ya. Print nama orang, terus plus nama orang 2. Maka yang tampil adalah Topa Imam. Nah, Topa Imam ya. Tapi kalau ingin memakai spasi kayak gini teman-teman. Jadi kita buat variabel nama 1 ya. Namanya adalah Imam. Ntar kita kasih string Imam. Udah ya. Run. Terus nama 2 Mustafa kayak gini ya. Jadi ini kasih spasi ya kalau ingin apa ya, run. Run, oke, udah ya.
Jadi ini maka akan ada spasinya nanti outputnya ya. Jadi kita print ya, nama 1 plus nama 2. Jadi yang tampil Imam Mustafa. Nah, ada spasinya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini penambahan aja. Contoh kita bisa bikin kayak gini. Kita bikin variabel x ya. Kita isi dengan string Python itu, saya kasih spasi ya biar ada spasinya, x y. Saya bikin variabel y, terus saya isi sangat mudah dipelajari kayak gini ya teman-teman. Terus variabel x dan y saya mau simpan di dalam variabel z. Jadi kita bikin variabel z sama dengan x plus y. Jadi variabel x dan y disimpan dalam variabel z. Jadi kita tinggal panggil nih print z gini ya. Kita run, maka Python itu sangat mudah dipelajari. Jadi yang tampil adalah dua ini. Nah, bingung nggak teman-teman? Ini kalau bingung kalian pahamin dulu aja ya. Jadi gini, saya bikin variabel x ya, yang isinya value-nya Python itu, dan saya bikin variabel y yang isinya sangat mudah dipelajari. Jadi terus saya bikin variabel z. Nah ini untuk menyimpan data dua ini. Jadi data dua ini disimpan, jadi bisa digabungin kayak gini. Atau kita bisa menggunakan operator aritmatika lain deh. Saya bikin variabel a yang isinya 5 ya. Terus saya run. Terus variabel b yang isinya 10 kayak gini. Nah kita bisa kali nih, kita bikin variabel z ya, yang isinya a kali b kayak gini ya. Terus kalian run, terus kita cetak, maka 5 dikali 10 berarti 50 ya. Kita print z, tinggal print z aja ya, run. Jadi 5 kali 10 berarti 50 ya. Nah kayak gini. Jadi saya bisa jelaskan, kalian belum paham ya, kalau di bahasa pemrograman Python ini perkalian menggunakan bintang ya teman-teman. Jadi saya jelaskan aja, saya ke Markdown ya. Jadi Markdown ini digunakan untuk kejelasan atau cerita ya. Saya gunakan kalau penambahan, penjumlahan kita gunakan plus ya. Nah kalau untuk pengurangan kita menggunakan min kayak gini ya. Untuk perkalian kita menggunakan bintang. Terus untuk pembagian kita gunain kalau nggak salah ini slash ya. Terus kalau ada nih namanya modulus gini ya. Modulus ini contoh, saya contohkan aja dah. Oke ini ya, sudah ya. Kita mau pembagian ya. Kita bikin nggak usah bikin variabel deh. Kita bikin 9 dibagi 3 ya. Jadi kita run, outputnya 3,0. Jadi pembagian kayak gitu ya. Pembagian pakai slash, bukan pakai ini. Contoh kita pakai 9 bagi 2 kayak gini. Mungkin akan error ya, nggak bisa. Jadi pembagian itu pakai slash teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk yang nggak boleh ini kayak gini. Kita bikin variabel a contohnya ya. Kita bikin variabel yang lain deh, lemari. Ini isinya sabun gini ya. Terus kita run. Kita bikin variabel apa ya? Jam deh, jam dinding. Gini, kita isi dengan angka 5. Nah, ini boleh teman-teman. Boleh, yang nggak boleh itu dijumlahkan. Contoh, print ya. Print lemari plus jam dinding kayak gini. Ini nggak boleh. String dan angka nggak boleh dijumlahkan. Nah maka akan error. Kalau string ya string gitu, jadi nggak boleh dijumlahkan dengan integer. Tapi kalau gini boleh, kayak gini ya. Contoh,
Saya bikin variabel J misalkan ya, terus saya isi dengan angka 5. Coba saya run. Terus saya bikin variabel I, contohnya saya isi dengan string sabun ini ya. Saya run udah ya. Sorry teman-teman. Jadi ini saya mau ganti saya string 6 ya. Jadi variabel J value-nya 6, variabel I value-nya sabun gitu. Terus saya mau print ya, print I plus J gini, bisa kebalik bisa ya, atau nggak kebalik bisa. Jadi kita run, maka sabun 6. Oh jadi nggak boleh ya teman-teman. Jadi nggak boleh. Jadi kenapa nggak boleh ya? Sebentar teman-teman, sorry, saya agak lupa. Jadi saya print kalau I plus J J plus I run, katanya error, trace back mouse careless. Katanya nggak boleh, integer and string nggak boleh digabungin, padahal kita sudah update dengan string ya. Saya teringat pas saya belajar JavaScript itu boleh saya update dengan string, itu bisa ya teman-teman. Jadi ini nggak bisa, Python nggak mengizinkan string digabung dengan integer. Jadi mungkin segitu aja ya, maaf kalau ada kesalahan gitu. Jadi manusia nggak luput dari kesalahan teman-teman. Oke, saya akhiri ya teman-teman, kita bertemu di video selanjutnya. Saya live aja, ini terminal juga saya close sudah ya. Oke.